Oke, kita lanjutkan ya. Untuk file yang baru ya, itu sudah saya upload ke MS Team. Oke, silahkan di-download file yang baru di file di Python Notebook yang baru di MS Team, kemudian disimpan di folder yang sama seperti yang file pertama ya. Ya, sudah ya, silahkan dibuka. Tampilannya seperti ini ya. File yang kedua tentang data dan operator ya. Sudah ya semua ya. Oke. Nah, yang pertama ini ingin saya tunjukkan kalau tadi di file yang pertama itu banyak ya sudah diperlihatkan ada tanda pagar seperti ini ya. Ini artinya adalah komentar ya. Biasanya kalau kita membuat program itu komentar penting ya. Karena apa yang dimaksud dalam perintah dalam baris itu akan bisa dimengerti kalau ada komentarnya gitu ya. Jadi kita nggak perlu mikir lagi gitu ya. Misalnya udah seminggu, sebulan gitu ya, kita baru lihat lagi program kita gitu ya, mau ngedebug atau mau memperbaiki program kita gitu ya. Kadang-kadang kita kan harus review lagi ya, harus mikir lagi ini program yang saya tulis apa gitu, lupa gitu kan ya. Nah, dikasih komentar di sebelah kanannya atau di atasnya seperti ini ya. Ini komentar. Nah, menggunakan tanda pagar ini adalah untuk membuat komentar dalam satu baris. Ya. Nah, kalau komentarnya multibaris ya, karena saking panjangnya komentarnya gitu ya, ini bisa pakai petik tunggal atau petik ganda 3 kali. 3 kali di awal dan 3 kali di akhir. Gitu ya. Kayak gini juga bisa ya, dalam satu baris yang sama. Ini ya. Ini adalah semua komentar. Semua komentar-komentar ini tidak akan dibaca sebagai program ya. Jadi akan dilewat oleh si Python-nya ya. Jadi yang akan dibaca oleh Python sebagai komen gitu, sebagai komando adalah yang ini dan yang itu saja gitu ya. Nah, ini kalau di print kalau di run ini akan keluar ya. Karena A-nya 2, B-nya 5, C-nya A tambah B dikurangi 2 ya, akan keluar C sama dengan C ini ya, itu 5. Ya, ini cara memberikan komentar ya. Nah, terus ya, kemudian menulis perintah dalam satu baris ya. Maksudnya gimana? Ya, kalau ini kan di print ya, kemudian dia akan otomatis ganti baris ya. 34, 67 ditambah 67 kali 5 ditambah 5 gitu ya. Nah, selain dalam satu baris ya, misalnya kita membuat perintah ya yang sangat panjang gitu ya, sehingga nggak enak kalau kita geser-geser mouse gitu ya, karena saking panjangnya nggak cukup dalam satu monitor, itu kita bisa potong ya. Kita bisa potong menggunakan backslash. Ini akan menghasilkan hal yang sama seperti di atas. Ya. Jadi artinya ini nyambung dengan bawahnya gitu ya. Ini nyambung dengan bawahnya gitu ya.
Jadi ganti baris di Python itu ada maknanya gitu ya, nggak blank blank komen aja gitu. Jadi enter tuh ada apa. Jadi kalau memang di situ enternya pengen yang meaningless gitu ya, gunakanlah backslash ini gitu ya. Jadi kita hanya sekedar ingin ganti baris, tapi sebetulnya ini kelanjutan gitu ya, dari baris sebelumnya gitu ya. Itu ya, penggunaan backslash. Kemudian ini ada tipe data, ya tipe data ada yang bilangan bulat ya, kemudian ada bilangan real gitu ya. Kita akan memprintnya gitu ya. Yang pertama menggunakan print biasa ya, bilangan bulat. Ya, bilangan bulat. Ini akan dituliskan bilangan bulat di sini ya, bilangan bulat sama dengan gitu ya. Kemudian apa namanya? Ada spasi di sini ya. Ada spasi di sini. Kemudian ada bilangan bulat ya. Variabel bilangan bulat ini adalah 23 ya. Kemudian ada koma ya, di mana koma ini bukan koma yang ini ya. Tuh. Jadi antara string dengan nilai angka itu harus dipisahkan dengan koma ya. Nah, sedangkan koma yang ini itu datangnya dari sini ya. Jadi koma yang akan benar-benar ditampilkan di monitor datangnya dari sini gitu ya. Bilangan real sama dengan bilangan real ini gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang tadi ya, yang tadi dijelaskan di file yang pertama ya, menggunakan formatting persen ya. Ini persen D untuk integer dan persen .4f ini untuk floating dengan 4 desimal ya. Gitu. Ya, ini korespondensi satu-satu ya. Yang persen D ini akan dimasukkan nilai bilangan bulat, sedangkan yang persen .4f ini akan dimasukkan nilai bilangan real ini ya. Seperti yang tadi ya, korespondensi satu-satu. Kemudian yang tadi juga sudah saya jelaskan ini ya, menggunakan format ya. Kalau yang tadi pakai dot format, sekarang menggunakan f prime ya. Ini f prime bilangan bulat, ini akan keluar ini bilangan bulat bilangan ini ya. Jadi selama yang ada dalam prime ya dan di luar kurung kurawal itu akan ditampilkan begitu aja. Ya. Nah, ini juga ada di dalam prime-nya, ada di petik tunggalnya ya. Si ini tuh kan ada di dalam kurung kurawal ya. Jadi ini adalah menunjukkan data gitu ya. Datanya adalah bilangan bulat yang ini 23 dan formattingnya adalah integer gitu ya. Kemudian ini ada koma ya. Nah, koma pokoknya semua yang terlihat di sini menggunakan warna merah gitu ya. Merah bata ini akan ditampilkan begitu aja di output. Sedangkan yang hitam-hitam ini adalah data ya, yang akan merefer ke sesuatu ya. Bilangan bulat ini kan variabel ya, yang merefer ke sini. Ya. Kemudian ini koma bilangan real sama dengan ini ya, ditampilkan begitu saja. Sedangkan yang hitam ini adalah bilangan real yang ini gitu ya. Dengan 4 angka di belakang koma ya. Ini hanya mereview yang sudah di file pertama ya. Gitu. Nah, kemudian ini kalau ada pertanyaan langsung ya ditanyakan ya. Kemudian operasi aritmatika ya. Dan di sini sudah disiapkan datanya ya. A sama dengan 9, B sama dengan 2, dan C sama dengan 4 ya. Ini saya rananya dulu ya. Jadi di sini operasi penjumlahan dan pengurangan ya gitu. Nah, enaknya di Python ya. Kalau dalam bahasa yang lain, mungkin contohnya seperti C atau C++ ya, ini A ini harus didefinisikan sebelumnya ya. Nanti juga kalian ada PowerPoint atau PDF yang akan saya share di MS Team ya. Di situ juga ada materi-materi tentang bagaimana cara membuat pseudo code ya. Pseudo code itu adalah ya code tapi pseudo ya, samar gitu ya. Artinya dia bukan bahasa apapun tapi mirip seperti suatu bahasa gitu ya.
untuk menulis algoritma gitu ya. Nah, di bahasa-bahasa sebelumnya yang jadul gitu ya, ini A, B, dan C ini harus didefinisikan dulu. Dia ini integer kah, atau float kah gitu ya, ataukah string gitu ya. Nah, enaknya di apa namanya di Python ini dia otomatis ya, nggak perlu didefinisikan apa A itu variabel apa, integer atau float atau apa gitu ya. Dia akan otomatis apa misalnya kita memasukkan 9, dia akan integer. Tapi akan beda kalau kita masukkan 9,0. Ini akan didefinisikan sebagai float gitu ya. Saya kembalikan dulu ya. Jadi di sini F ketik tunggal A kurang B ya. Ini akan ditampilkan A kurang B sama dengan ini ya. Yaitu ini nilainya. A kurang B ya. 9 kurang 2 dan ini adalah formattingnya integer gitu ya. Dan untuk A tambah B sama gitu ya. A tambah B ini juga integer ya. Ya. Kemudian ada operasi perkalian ya. A kali B ya. Nilainya adalah A bintang B. Formatnya integer ya. Kemudian untuk A pangkat B ya menggunakan A double star B gitu ya. Formatnya juga integer ya. Ini akan dihasilkan ini. Ya, kemudian ada operasi pembagian modulo ya dan sisa pembagian ya. Yang pertama pembagian A bagi B ya. 9 bagi 2 itu ini tipenya floating ya. Tipenya float jadi 4,5. Kemudian A modulo B 9 bagi 2 itu kan 4 ya, sisanya 1 gitu ya. Nah, ini ada 1,000 ya karena formattingnya mintanya float gitu ya. Dan ini nggak dispesifikasikan floatnya float titik berapa ya. Kalau kita pakai titik 4 gitu ya, ini akan tanyakan 4 angka di belakang koma gitu ya. Nggak sepanjang yang tadi. Tuh ya. Kemudian ini ada A double slash B ya. Ini akan hasilnya akan jadi integer ya walaupun diminta formattingnya dalam float gitu ya. Kan A dibagi B itu kan 8 ya, 8, sekian gitu ya. 8, sekian tapi karena double slash dia akan dibuatkan ke integer 8 tapi diminta formatting dalam float jadi 4,00 seperti ini ya. Ya. Nah, ini A bagi B itu 4,5 ya. 4,5 dibuatkan jadi integer dia masuknya ke 4 ya. Tapi kalau 4,6 masuknya di berapa ya? Kita coba ya. Misalnya berapa ya? 10 bagi 3 gitu ya. 10 bagi 3 jadi 3,3 ya. Sebentar. Ada bisa kasih contoh nggak berapa? Yang komanya di atas 5. Saya kasih di sini integer aja langsung ya. Apa float aja langsung ya. 7,6 misalnya. Nah, ini ada yang sebentar, ini ada yang saya kasih ini dulu. Ya, jadi di sini ini kan sebenarnya kan 7,6 bagi 2 itu kan berapa? 7,6. 3,8 ya. 3,8
Tapi tetap ya kalau dengan menggunakan double slash dia ngambil yang di bawahnya ya. Jadi bukan ke 4 tapi ke 3 gitu ya. Itu ya, itu adalah yang double slash ya. Ini saya kembalikan lagi ke 10 ya. Ya, selebihnya ini masih sama ya. Tapi ini formatnya menggunakan yang persen tadi ya. Jadi A bagi B ini keluar ya. A bagi B ini formatnya pakai persen D ya, dan ini korespondensi satu-satu ya. Yang ini masuk menggunakan akan diisi oleh data ini A bagi B ini ya. Dan ini juga sama ya. A mod B ini akan dimasukkan nilai A modulo B ini ya. Pakai persen begitu kan ya, pakai korespondensi satu-satu ya. Gitu. Nah, sini juga kalian perhatikan ya, setiap kali ada operator ya, ini warnanya ungu ya. Ini juga operator, tapi kenapa warnanya merah bata ya, nggak ungu seperti ini? Karena ini ada dalam detik tunggal ini, gitu ya. Ini yang akan ditampilkan begitu aja di monitor, gitu. Ya. Bukan bagian dari operasi. Ya. Nggak ada pertanyaan ini teh? Kadang-kadang suka khawatir. Oh, Nggak maaf, dapat. saya agak Ya. lupa yang double backslash itu dapat 5 dari mana ya? Oh ini, jadi double slash ya. Double slash itu seperti ini contohnya ya. B 21, A itu 10 ya. 21 bagi 10 itu kan harusnya 2,1 ya. Cuma dia dibulatkan. Jadi hasilnya harus integer gitu. Di 2. Sama juga yang tadi 5 dari mana? A itu adalah 10, B2, 10 bagi 2 5. Gitu. Ini kebetulan tadi harusnya 9 ya yang aslinya tuh ya. Ini ya. Ini 9 bagi 2 kan 4 ya. 4 ada sisanya 1 gitu ya. Ini dibulatkan ke 4 gitu. Karena hasil dari double slash itu harus integer, nggak boleh float. Ya. Di sini 4. Nah, cuma ini diminta dalam format float, formatnya aja ya. Jadi ada 4,00-nya. Oke, makasih Pak. Oke, ini karena nggak ada catatannya ya, nanti mungkin rekamannya bisa saya share ya, atau bagi yang senang nyatet bisa juga dicatat ya. Oke, itu ya. Rasanya ini juga sama ya, A min B bagi C. Nah, di Python juga sama ya. Misalnya seperti ini ya, A min B bagi C. Ini yang mana dulu yang dioperasikan ya? Apakah A kurang B dulu atau B bagi C dulu ya? Ini sama seperti dalam matematika dalam kehidupan real gitu ya. Ini bagi dulu ya. Jadi ini ya, yang ini. Ini akan dibagi dulu B bagi C, baru A dikurangi hasil ini gitu ya. Jadi ada prioritas operasi ya, yang dalam Python sudah disesuaikan dengan kaidah-kaidah yang sudah kita kenal selama ini gitu ya. Ya, seperti itu ya. Nah, yang berikutnya ada object identity ya. Ini sebenarnya nggak perlu amat lah ya, cuman ini pengenalan aja ya. Jadi kita bisa mengetahui alamat memori. Jadi kan gini, ketika kita membuat suatu variabel, katakanlah A atau var1 di sini ya, ketika kita mendefinisikan sebuah variabel dan diisi dengan data, itu kita memesan tempat di memori RAM kita ya. Memesan tempat var1 ini ya di 93 gitu ya. Nah, kita ingin tahu alamatnya itu di mana ya. Si var1 ini tuh dalam memori RAM kita tuh ditaruh di alamat yang mana gitu ya. Nah, itu kita bisa tahu dengan menggunakan ID ini. Jadi si var1 ini ID-nya berapa? Ya sekian gitu ya. Ini adalah alamat var1 di RAM kita gitu.
Dan angka ini tiap komputer hasilnya pasti beda-beda ya. Silakan di run, mungkin angkanya beda ya, nggak sama dengan punya saya. Ya pasti beda ya. Gitu. Oke, jadi itu ya, ada ID dalam kurung nama variabelnya apa. Gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang tipe data simbolik ya, kita menggunakan string ya, atau karakter. Di sini string adalah contohnya Fakultas Teknologi Industri ya. Kemudian ada variabel kedua itu char1 ya, ini str1, ini char1 itu